Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah sudah sarapan semua ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian yang tahu, boleh angkat tangan untuk menjawab ya. Jika kalian membagi sebuah semangka, kalian tahu semangka kan? Nah, jika kalian membagikan sebuah semangka menjadi beberapa potong, bagaimana cara kalian tahu siapa yang mendapat bagian paling besar? Yang tahu jawabannya boleh angkat tangan. Nah, jadi setelah kalian menjelaskan dan menjawab apa dari pertanyaan dari yang ibu tanyakan kepada kalian barusan, itu merupakan bagian dari pecahan. Ada yang tahu pecahan itu apa? Oke, ibu jelaskan ya. Pecahan itu merupakan bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan ini ditulis dalam bentuk A per B, yang dimana A ini disebut sebagai pembilang, yang dimana menyatakan jumlah bagian yang diambil. Nah, dan B yaitu disebut sebagai penyebut, yang menyatakan jumlah bagian yang sama besar dari keseluruhan. Contoh, 1/2. Angka 1 sebagai pembilang dan angka 2 sebagai penyebut. Selanjutnya, yaitu mengenai tentang jenis-jenis pecahan. Nah, ada yang tahu nggak jenis-jenis pecahan itu ada apa aja? Ibu jelaskan ya, jenis-jenis pecahan itu ada 5, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan senilai, pecahan desimal, dan pecahan persen. Di sini, pada kesempatan pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pecahan biasa terlebih dahulu ya. Nah, pecahan biasa itu contohnya seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, itu 1/2, 3/4, 5/6, 10/15, dan sebagainya. Di PPT yang Ibu tampilkan ini, selanjutnya yaitu mengenai membandingkan pecahan. Untuk tahu pecahan mana yang lebih besar atau kecil, kita bisa samakan penyebutnya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu ubah ke pecahan desimal. Nah, oh iya, tadi Ibu belum menjelaskan mengenai seperti apa sih contoh dari pecahan desimal tersebut. Pecahan desimal yaitu pecahan yang tulis dengan koma. Contohnya, 0,5 sama dengan 1/2. Gitu ya. Seperti yang Ibu tampilkan di PPT, yaitu tentang menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, di mana menyamakan penyebutnya ini merupakan sebuah proses mengubah dua atau lebih pecahan agar memiliki penyebut atau angka di bawah itu yang sama, agar dapat dibandingkan, dijumlahkan, atau dikurangkan. Tujuannya yaitu untuk menjumlahkan atau mengurangkan dari pecahan tersebut. Yang kedua, untuk membandingkan pecahan, dan yang ketiga itu untuk menyederhanakan perhitungan. Langkah-langkahnya untuk menyamakan penyebut yaitu contohnya seperti dicontohkan ya. Di sini Ibu mempunyai angka 1/4 dikurangi 1/6. 1/4 ditambah 1/6. Nah, cari KPK dari penyebut. Penyebut seperti yang Ibu jelaskan tadi, penyebut itu yang berada di bawah. Itu tandanya 1/4, dari 1/4 penyebutnya itu ya adalah 4. Dan 1/6 penyebutnya itu adalah 6. Itu ya. Nah, penyebut dari 4 dan 6. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Bagaimana kita mencari tahu bahwa KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12? Kasih tahu bagaimana sih caranya? Dari kalian coba deh ingat-ingat 4 kali berapa yang menghasilkan angka 12? Jawabannya adalah 4 kali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Dan kita lihat lagi, 6 kali berapa yang hasilnya 12? 6 kali 2. Kenapa kita mengambil angka 12, bukan angka yang lainnya? Bahwa kalau kita lihat bersama, bukan hanya angka 12 yang sama. KPK 4 dan 6 bukan hanya 12 yang sama. Karena angka yang caranya yaitu kita mengambil angka yang kecil. Angka yang kecil, angka sama yang kecil. Dari 4 dan 6, angka yang sama itu adalah 12. Kalau 28 itu terlalu besar. Jadi mungkin akan terlalu sulit untuk kalian. Itu ya. Nah, selanjutnya yaitu ubah setiap pecahan ke bentuk yang penyebutnya yaitu 12. 1/4 ubah menjadi yang seperti tadi, penyebutnya diubah menjadi 12. Jadi 1/4 sama dengan 3/12. Alasannya seperti Ibu bilang tadi, 4 kali berapa yang hasilnya 12, yaitu 4 kali 3 itu sama dengan hasilnya 12. Jadi kalau yang di bawah dikalikan 3, maka yang di atas juga dikalikan 3. Itu ya. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12, maka 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi maka hasilnya itu 3/12.
Selanjutnya itu 1/6. 1/6 kalau kita ubah bentuk penyebutnya menjadi K12, yaitu 1/6 sama dengan 2/12. Alasannya seperti yang dijelaskan sebelumnya, 6 kali berapa yang masukkan angka 12? Ya, jawabannya itu 6 kali 2. 6 kali 2 hasilnya sama dengan 12. Nah, setelah yang Ibu jelaskan kalau penyebutnya dikalikan 2, maka yang atas juga dikalikan 2. Jadi kalau 6 dikalikan 2 hasilnya 12, maka 1 dikalikan 2 hasilnya 2. Jadi jawabannya 1/6 sama dengan 2/12. Gitu ya. Nah, selanjutnya itu dengan bagaimana sih caranya kita untuk menjumlahkan pecahan yang sudah memiliki penyebut yang sama. Jadi itu gampang kan anak-anak. Jadi 3/12 tinggal ditambah 2/12 sama dengan 5/12. Yang penyebutnya sama tidak usah ditambahkan lagi, maka hasilnya tetap sama 12. Yang kita tambahkan yaitu angka yang ada di atasnya, yaitu 3 tambah 2 sama dengan 5. 5/12. Begitu ya hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengurutkan pecahan dari kecil ke yang besar, atau sebaliknya dari yang besar kepada yang terlebih kecil. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya. Yang pertama, kalian itu dengan cara menyamakan penyebut atau ubah ke desimal terlebih dahulu. Kalau tadi kita sudah mengubah penyebutnya, menyamakan penyebutnya, nah sekarang kita akan mengubah pecahan ini menjadi berubah pecahan biasa ini kan berubah menjadi pecahan desimal. Nah, seperti yang Ibu beritahu kepada kalian tadi, bahwa pecahan biasa itu berbentuk 1/2, 3/4, dan sebagainya. Kalau pecahan desimal ini berbentuk bilangan dengan koma, seperti 0,5 atau 0,75. Kalau 1/2, yaitu pecahan desimal, kalau kita ubah ke pecahan desimal, yaitu 0,5. Itu ya. Nah, cara untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, yaitu dengan cara membagi pembagian secara langsung, yaitu pembilang dibagi penyebut. Bagaimana caranya? Yaitu contohnya seperti ini. 3/4 sama dengan 3 dibagi 4. Jadi hasilnya yaitu 0,75. Contoh lainnya itu seperti 1/2 sama dengan 1 dibagi 2. Hasilnya itu 0,5. Nah, cara yang kedua yaitu dengan mengingat pecahan umum yang sudah kalian ketahui. Nanti Ibu akan memberikan sebuah catatan kepada kalian, yaitu urutan pecahan umum agar kalian bisa mengingatnya dan kalian akan bisa menghafalnya di rumah. Jadi tugas kalian nanti di rumah yaitu untuk menghafal pecahan-pecahan umum yang nanti akan Ibu berikan di akhir pembelajaran. Cara ketiga itu dengan mengubah ke penyebut 10, 100, ataupun 1000. Contohnya seperti 3/10. 3/10 bisa kita langsung ubah menjadi 0,3. Alasannya, jika persepuluhan, angka di belakang koma hanya 1. Seperti 0,3. Angka di belakang koma cuma satu angka, yaitu 3. Tandanya, kalian ingat bersama, tandanya angka di belakang koma ya, kalau cuma 1 itu tandanya persepuluhan, dibagi per 10. Kalau angka di belakang koma ada 2, maka pembagian dari penyebut tersebut berarti per 100. Bukan per 10 lagi. Contohnya seperti 47/100 sama dengan 0,47. Seperti itu ya. Tandanya kalau angka di belakang koma ada 2, itu tandanya dibagi per 100. Kalau angka di belakang koma itu 3, tandanya itu dibagi per 1000. Contohnya yaitu 125 dibagi 1000. Dibagi 1000 sama dengan 0,125. Ya, bisa dimengerti? Ibu punya games. Nah, di sini Ibu mempunyai papan games yang dimana ini gambarnya apa? Ada yang tahu nggak ini gambarnya apa? Gambarnya semangka, betul. Nah, di sini Ibu bagi semangka ini menjadi beberapa bagian. Boleh kita hitung bersama-sama ada berapa bagian dari semangka? Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, Ibu memotong semangka menjadi 8 bagian. Tipsnya yaitu kalian menghitung jumlah semangka yang ada bijinya. Kalau ini kan semangka, bisa kita lihat bahwa semangka ini belum Ibu potong. Semangka ini belum Ibu buka. Nah, jadi kita hitung bersama-sama. Setelah Ibu buka, Ibu belah semangkanya, ada berapa sih? Ada berapa bagian yang semangka Ibu potong itu ada bijinya? Oke? Nah, media ini sama aja seperti kita belajar pecahan. Oke?
Ibu contohkan biar kalian lebih paham lagi. Nah, ini Ibu tarik ke sini. Terus kita tarik lebih dahulu seperti ini. Wow, semangkanya ada bijinya setelah kita buka bersama-sama. Nah, coba kalian lihat. Ada berapa kotak semangka yang ada bijinya? Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa? Ada 4. Jadi sebenarnya sama nggak sih dengan apa yang Ibu pelajari kepada kalian hari ini? Jika diibaratkan, semangka yang ada bijinya ini bisa kita sebut sebagai pembilang kalau dalam pecahan. Jadi kalau kita sebut yang ada semangka yang ada bijinya ini sebagai pembilang, berarti pembilang itu yang ada di atas dong. Kalau kita tulis di sini, semangka yang ada bijinya adalah 4. Kita tulis 4. Oke? Dan di bawah itu bisa kita bilang sebagai penyebut. Penyebut itu adalah jumlah keseluruhan dari jumlah semangka yang Ibu bagi. Jumlah keseluruhan semangka yang Ibu bagi. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semangka ini Ibu bagi menjadi 8 bagian. Jadi penyebut ini bisa kita tulis sebagai keseluruhan dari jumlah potongan yang ada di sini. Jadi ini ada 8 potongan. Jadi kita tulis 8. Nah, jadi hasilnya itu 4/8. Nah, ini ada berapa banyak sih semangka yang ada bijinya? Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis bersama-sama 6. Oke. Nah, jumlah keseluruhan dari potongan semangka yang Ibu bagi yaitu adalah 8. Jadi kita tulis di sini per 8. Jadi jumlahnya yaitu 6/8. Pinter. Nah, Ibu akan membentuk kelompok sebanyak 5 orang dalam satu kelompok. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah lembar kerja kelompok. Jadi nanti kalian bisa mengisi identitas nama kelompok dan nama anggota kelompoknya terlebih dahulu. Nanti di sini ada gambar donat dan kalian itu diminta untuk mengamati dari gambar ini. Ya. Kalian bisa mengerjakannya berkelompok dan diskusikan lembar kerja tersebut bersama kelompok kalian. Selesaikan masalah yang ada pada lembar kerja yang Ibu berikan. Nah, setelah Ibu kasih waktu kalian 5 menit setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa mempresentasikannya di depan kelas ya. Oke, sudah selesai semua mengerjakannya? Nah, mungkin bisa dipresentasikan di depan ya. Nah, setelah kita mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, apa saja yang telah kalian pelajari mengenai pecahan? Apakah kalian ada kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang telah Ibu berikan tadi? Dan yang kedua, bagaimana cara kalian untuk mengatasi dari persoalan tersebut? Apakah kalian menanyakannya kepada Ibu atau apakah kalian mendiskusikannya kepada sesama teman kalian, atau teman sebangku kalian, ataupun teman sekelompok kalian? Oke, seperti ya. Baik, sebelum pembelajaran kita pada hari ini kita selesai, oke? Mungkin segitu saja dari Ibu. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Terima kasih anak-anak atas waktunya dan semoga pembelajaran yang Ibu berikan kepada kalian bermanfaat untuk kalian dan masa depan nanti. Dan semoga kalian menjadi anak-anak Indonesia yang cerdas dan bermanfaat bagi Indonesia kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.